Halo para juragan, balik lagi di Juragan DevNet. Kali ini kita akan coba belajar apa itu string method di Python, bagaimana cara mengkonfigurasi string method di Python, dan bagaimana menampilkan hasil dari string method untuk report kalian. String method ini sangat amat bermanfaat untuk kalian apabila kalian melakukan collect konfigurasi dan bagaimana kalian menampilkan hasil konfigurasi atau output kepada menjadi report ataupun report ke manajemen. Langsung aja kita bahas satu persatu. Hari ini berikut adalah tipe-tipe string method yang sering saya gunakan untuk customer saya, yaitu ada count, end switch, find, index, lower, is upper, is numeric, is space, join, split and air split, split lines, strip, dan swap cache. Langsung aja kita cobain apa perbedaannya dari masing-masing. Yang pertama, kita bikin stringnya dulu ya teman-teman. Juragan DevNet adalah tentang DevNet atau Network Automation. Nah, di sini kita yang pertama kita coba tes dahulu dengan count. Apa itu fungsi count? Fungsi count adalah menghitung jumlah kata. Ya teman-teman, contohnya kayak gini. X sama dengan txt.count devnet print X. Nah, kita coba execute di sini. Test.py. Nah, jumlah kata. Nah, menghitung jumlah kata. Nah, karena saya ketikkan devnet di sini, maka saya ingin mencari ada berapa kata devnet sih di dalam string ini, di dalam kalimat ini. Nah, di sini kita lihat ada dua di sini, devnet dan devnet yang di bagian belakang. Maka dia akan menghasilkan nilai 2. Begitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada end switch. Oke, end switch. Apa fungsi dari end switch ini? Yaitu mengecek karakter atau huruf atau kalimat terakhir. Kita masih menggunakan kalimat ini, Juragan DevNet YouTube channel tentang DevNet atau Network Automation. Langsung kita tes apa output dari end switch ini. Misalkan X sama dengan txt.endSwitch. Kita coba print. F kita clear dulu. Dan hasilnya adalah false. False kenapa? Karena di terakhir tidak ada titik. Nah, kalau kita masukkan titik, dia akan mencari karakter terakhir, memastikan bahwa karakter terakhir adalah titik. Kita save, kita jalanin lagi, dan hasilnya adalah true. Ya, ini untuk pengecekan juga teman-teman, memastikan misalkan setiap report kalian, setiap kalimatnya harus menggunakan titik di akhir kalimat. Selanjutnya ada string method yang namanya find. Nah, ini penting juga nih teman-teman. Saya sering gunakan untuk mencari sebuah kata di dalam kalimat. Misalkan seperti ini, X sama dengan txt.find. Nah, saya mau mencari kata juragan. Oke, itu saya coba print X. Nah, hasilnya 0. Kenapa hasilnya 0? Nah, kita coba dulu dengan kalimat yang lain nih teman-teman. Misalkan kita cari kalimat adalah hasilnya 0 juga. Nah, hasilnya adalah 15. Nah, 0 dan 15 ini bukan berarti tidak ditemukan. Ini adalah ditemukan. Nah, ditemukan di mana? Di indeks 0 untuk juragan dan di indeks 15 untuk adalah. Jadi kalau kalian hitung dari sini ke sini, oke, ini indeks juragan itu indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di indeks 15 lah kata adalah itu ditemukan. Nah, gimana kalau misalnya lainnya banyak gitu, tapi kalian sudah tahu patternnya bahwa untuk 20 atau 30 kata awal itu pasti ada kata adalah misalkan di setiap output kalian. Nah, kalian cukup ketikkan gini aja teman-teman. Dan ketikkan 0,
1,20. Nah, indeks ke 1 atau sampai 20 itu akan mencari apakah ada kata indeks adalah gitu. Dengan kata lain, ini harus 25 karena mungkin dari sini kan 15, 16, 17, 18, 19, 20 kelebihan mungkin ya. Makanya harus dilebihin. Saya coba cari kata dari 1 sampai 25. Oke, indeks 1 sampai 25 apakah ada kata adalah. Dan hasilnya 15 atau start mulai dari indeks ke 15 kata dari si adalah tersebut. Nah, berikutnya adalah indeks. Kita pengen tahu nih, apa sih indeks awal dari sebuah kata? Misalkan X sama dengan txt indeks, kita cari kata channel. Print X, bersihin lagi, Python test. Nah, kata channel ini berada di indeks nomor 30. Start di indeks 30. Biasanya ini juga digunakan apabila kalian mau hapus nih kalimat dari awal dan mau copy atau menggunakan output dari indeks nomor 30 dan seterusnya. Itu fungsi dari indeks. Nah, seperti yang video sebelumnya sudah saya jelaskan, ada juga fungsi yang namanya lower. Lower ini misalkan txt besar. Copy. Saya bikin kayak gini, ada beberapa huruf besar. Dan ada beberapa huruf kecil. Nah, fungsi lower ini adalah dari katanya lower mengecilkan ya teman-teman. Nah, fungsinya adalah mengecilkan atau membuat huruf besar menjadi huruf kecil. Kita print. Kita bersihin dulu biar clear. Nah, kita lihat di sini hasil outputnya semuanya adalah huruf kecil. Nah, lawan dari lower tentu saja upper. Sorry, saya harusnya menggunakan txt besar. Kita coba lagi. Python test. Ya, saya menggunakan txt besar dan hasilnya menjadi kecil karena lower. Nah, sekarang kebalikannya, saya mau txt besar semua jadi huruf besar semua, capitalize atau capital ya. Nah, caranya adalah menggunakan dot upper, kebalikan dari lower. Kalian langsung ketikkan aja Python test, oke. Dan hasilnya adalah semua hurufnya menjadi kapital. Itu ya teman-teman. Dan ada juga kadang untuk beberapa statement, kalian misalkan mau ngecek ke huruf pertama itu harus selalu menggunakan huruf besar. Nah, itu ada fungsinya namanya is upper teman-teman. Is upper itu kayak begini. X sama dengan text is upper, print X. Kalian pengen tahu bahwa teks txt itu huruf besar nggak sih? Nah, kayak gitu ya. Nah, hasilnya false. Kenapa? Karena huruf besarnya cuma ada di sini. Terus gimana kalau saya mau ngecek setiap huruf awal harus menggunakan huruf kapital? Nah, yang kalian gunakan adalah cukup begini aja teman-teman. Nah, indeks ke 0. Nah, itu menjadi true. Indeks ke 0 adalah huruf awal aja. Dia akan ngecek apakah setiap huruf awal itu adalah kapital atau bukan. Gitu ya teman-teman. Ada lagi namanya is numeric. Is numeric ini buat ngecek apakah dari sebuah kalimat, ada sebuah variabel atau values. Values dari sebuah variabel itu adalah angka 0 sampai 9. Misalkan kayak gini. X
txt dot is numeric. Kalau kalian print x, hasilnya false karena ini string ya teman-teman. Gimana kalau saya masukkan angka 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini ya. Dan saya cek nih, apakah ini angka? Angka is numeric. Oh, ini belum saya save. Integernya kebanyakan. Error is no attribute is numeric. Nah, walaupun misalkan di sini string ya, dia tipenya string, tapi saya bisa ngecek ini sebenarnya numerik atau bukan. Ya, kita coba tes. In x, x-nya itu adalah type Python, kelasnya boolean, true and false. Tapi kalau saya mau pengen tahu nih tipe dari si angka ini apa. Nah, walaupun string, saya bisa mengecek ini adalah beneran angka numerik atau bukan. Itu bisa menggunakan yang namanya is numeric. Nah, ada lagi namanya is space. Fungsi is space adalah is space berfungsi untuk mengecek sebuah line itu ada spasi atau ada simbol lain dari karakter atau karakter lain di sebuah kalimat. Gitu ya teman-teman. Misalkan kita coba x sama dengan txt.ispace. Kita lihat hasilnya. Hasilnya false karena ini keseluruhan kalimat ya. Biasanya adanya kayak gini teman-teman. Nah, dia pengen ngecek. Itu sebenarnya kadang kan suka ada juga karakter yang hidden ya. Nggak terlalu terlihat tapi ternyata bukan white space. Nah, dengan ispace itu bisa ngecek bahwa array kesekian misalkan. Misalkan saya dari 10 kalimat ini ya, saya mau ngecek ini sebenarnya white space atau bukan sih gitu. Nah, ini kan array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini spasinya ada di array ke-7. Nah, saya bisa ngecek di sini. Array ke-7. Nah, hasilnya true. Berarti pemisah ini nggak ada simbol atau hidden simbol. Untuk karakter lain, ini adalah white space. Itu fungsi dari ispace. Nah, ada lagi fungsi lain, yaitu join. Join ini menambahkan karakter, atau kalimat ke dalam string yang ada di list atau tuple sebagai operator. Maksudnya gimana? Misalkan kayak gini teman-teman. Ini ada user 1, user 2, user 3. Ini ya teman-teman. Nah, join ini kalian bisa menyelipkan suatu simbol atau karakter ke dalam list dari txt ini. Contohnya gimana? Saya pengen ngeprint, oke. Kalau saya print txt di sini, hasilnya adalah hasilnya kayak gini teman-teman. Ini kan? Nah, saya pengen ada pemisah, misalkan antara user 1, user 2, user 3 ini jangan pakai koma. Saya ingin menggunakan tanda seru atau crash lah. Pemisah dengan seperti ini ya. Nah, kalian bisa mengetikkan seperti ini. Pagar-pagar-pagar. Oke, tanda pagar-pagar. .join txt. Oke, sekarang print x-nya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ada pemisah. Kalian mau pakai spasi pun boleh. Kalian mau nambahkan spasi. Dia akan menyelipkan spasi di setiap
elements, oke, item di dalam list atau tuple. Itu fungsi dari join. Nah, ada lagi yang namanya split, teman-teman. Apa itu fungsi split? Nah, split ini berfungsi untuk memisahkan suatu kalimat berdasarkan misalkan spasi. Contohnya kayak gini. Tapi dia akan di-convert dulu ke dalam list sebelum dimunculkan. Contohnya gini, saya punya satu kalimat isinya router, switch, firewall, load balancer. Nah, kalau saya print txt, hasilnya kayak gini. Root, switch, firewall, load balancer. Ini kan? Nah, saya mau di-convert ke dalam list. Jadi dia punya indeksnya masing-masing. Caranya adalah dengan mengetikkan x sama dengan txt.split. Nah, berdasarkan, ini harus ada separatornya. Kalian mau memisahkan kalimat ini, itu menggunakan apa? Karena di sini ada separatornya adalah spasi, maka saya akan masukkan spasi. Tapi kalau di sini koma seperti ini, maka kalian masukkan koma di sini. Oke. Satu. Nah, kalau satu berarti ini berfungsi untuk memisahkan satu elemen dari sebelah kiri. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini, teman-teman. Karena saya masukin satu, saya akan memisahkan si router aja. Dan si switch itu bergabung menjadi satu. Kayak gini ya. Kita coba print. Nah, yang tadinya ini bergabung, akhirnya saya memisahkan router dan memisahkan switch firewall load balancer. Terus gimana kalau saya mau mencetak kata routernya aja? Ya udah, kalian tinggal masukin indeks 0 aja. Nah, ini adalah indeks 0 dan ini adalah indeks 1. Indeks satunya adalah switch firewall load balancer. Kalau kalian mau pisahin semua, ya udah masukin aja kata 4 kayak gini. Nah, ini terpisah masing-masing. Ada Python indeks 0. Ada indeks 0, indeks 1, 2, dan 3. Nah, hasilnya seperti ini. Ada router, switch, firewall, load balancer. Itu cara memisahkan kata di dalam buah kalimat. Nah, ada lagi yang namanya R-split, teman-teman. R-split. Sebenarnya hampir sama dengan split. Kalau split itu, kalau kalian memasukkan satu elemen satu, maka dia akan memisahkan satu kata dari sebelah kiri. Sedangkan R-split itu kebalikannya, dia akan memisahkan kata dari sebelah kanan. Itu aja bedanya. Kita cobain. X sama dengan txt.rsplit. 1. Sekarang kita print X. Python test. Nah, dia memisahkan dari sebelah kanan. Jadi kalau tadi Python X indeks 0-nya itu harusnya router. Nah, sekarang indeks 0-nya adalah router, switch, dan firewall. Dan kalau kalian mau memanggil load balancer, kalian harus mengganti indeks 0 menjadi indeks 1. Nah, itu fungsi dari R-split. Nah, yang lainnya itu ada yang namanya split line. Nah, split line ini berfungsi sering banget saya gunakan saat melakukan backup data atau mau ingin menampilkan beberapa konfigurasi ke customer. Nah, fungsinya hampir sama dengan split, tapi kalau split itu memisahkan kata, dia ini memisahkan satu kalimat ke line berikutnya. Misalkan kayak gini, router, misalkan gini, perangkat dari Windows.net adalah, nah, kalian ingin memisahkan setelah adalah ini, kalian memakai /n kayak gini. Ya. Jadi ada 2 baris nih. Nah, misalkan seperti ini gitu ya. Nah, caranya adalah kalian bisa menggunakan split lines.
Kalian cukup ketikkan x txt.splitlines. Nah, kalian kasih tanda /n-nya sebagai tanda di mana kalian mau melakukan split line. Di situ kalian tinggal print x-nya. Di sinilah terpisah ada indeks 0 dan indeks 1. Cara cetaknya ya udah tinggal cetaknya tinggal print 0 dan print x 1. Seperti ini ya teman-teman. Selain itu ada lagi namanya strip. Strip ini fungsinya untuk menghapus apabila ada spasi di awal dan di akhir. Atau ya menghapus karakter sebelum atau sesudah. Jadi kalimat mana yang kalian mau ambil. Misalkan di sini sebelah kiri ada spasi, sebelah kanan juga ada spasi. Nah, untuk menghapus spasi tersebut, kalian bisa menggunakan strip. Spasinya hilang. Atau misalkan sebelum huruf ini, kalian punya beberapa karakter. Misalkan ada karakter ASDF, space, dan sesudahnya juga ada ASDF, space. Nah, cara hapusnya adalah kalian tinggal masukin karakter yang ingin dihapus. Misalkan ini ASDF, yes, ASDF spasi. Coba. Nah, hilang ya kalimat dari ASDF ini. Jadi kalian hanya ambil kata yang kalian mau ambil atau kalimat yang ingin kalian ambil. Nah, kalau tanpa tx strip hasilnya akan kayak begini teman-teman. ASDF-nya itu ikut muncul. Itu fungsi dari strip. Nah, ada lagi yang terakhir ini, yaitu adalah swipe cache. Nah, swipe cache ini rada lucu juga ya. Dia bisa membuat huruf kecil menjadi besar dan huruf besar menjadi kecil. Nah, kan kayak gini. Txt x sama dengan txt.swipecache. Nah, ini huruf yang besar menjadi huruf kecil dan huruf yang kecil menjadi huruf besar. Oke, sekian dulu untuk belajar string method di Python hari ini. Jangan lupa like dan subscribe video-video yang ada di Juragan DevNet. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.